Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas topik mengenai memasuki pasar elektronik. Ini adalah kelanjutan dari part pertama kemarin pada KD 3.9 menganalisis pemasaran produk pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pastikan jangan di skip videonya untuk tahu informasi lengkapnya. Pasar elektronik atau e-commerce. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita bahas pengertian dari e-commerce. Dilansir dari laman perpustakaan University of North Texas, e-commerce adalah transaksi apapun yang menggunakan berbagai alat elektronik apapun seperti telepon, komputer, televisi, dan yang paling populer yakni internet. Jadi e-commerce adalah singkatan dari istilah electronic commerce atau e-commerce adalah suatu model transaksi di masa depan. Karena semakin lama, semakin banyak juga masyarakat yang menggunakan internet. Nah, e-commerce ini tidak hanya terkait tentang jual beli. Maraknya e-commerce pada saat sekarang merupakan akibat dari keinginan untuk lebih efisien dan keinginan dalam bentuk kemudahan. E-commerce memberikan kemudahan kepada para konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. E-commerce merupakan sarana mudah bagi pembeli dan penjual untuk bertransaksi dengan tidak memerlukan ruang dan waktu. Dimanapun dan kapanpun dapat dilakukan melalui sistem jaringan internet. E-commerce pun dapat menjangkau pasar yang sangat luas. Hanya dengan bantuan jangkauan internet, e-commerce dapat menaklukkan pasar lebih luas. Adanya e-commerce ini tentu akan ada dampak positif dan negatifnya. Alasan saya berpendapat sedemikian karena saya sebagai pengguna teknologi merasa kurang nyaman dengan kekurangan teknologi yang sangat kurang. Dari segi keamanan bagi pengguna dengan maraknya kehilangan keamanan data diri pribadi maupun akun elektronik, saya merasa terganggu dengan hal tersebut, ditambah lagi kurangnya kemampuan dari teknologi tersebut dengan harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk mengaksesnya, saya merasa kurang puas. Fungsi pasar elektronik. Permasalahan, sebuah pasar baik fisik maupun elektronik memiliki komponen dan partisipan yang meliputi penjual, pembeli, produk dan layanan, infrastruktur, front-end, back-end, dan perantara. Komponen itulah yang menunjang fungsi pasar secara keseluruhan. Penyelesaian fungsi pasar elektronik yaitu 1. Mempertemukan penjual dan pembeli. Yang pertama yaitu pasar dapat menentukan produk yang ditawarkan, seperti fitur produk yang dijual, serta macam-macam jenis produk. 2. Membantu proses pencarian penjual dan pembeli. Contohnya informasi produk dan harga produk, mengatur sistem tawar-menawar, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu membantu proses perbandingan harga. Yang keempat, membantu penjual yang terpercaya. Fungsi pasar elektronik yang kedua yaitu memfasilitasi transaksi. Uraian yang pertama yaitu melayani logistik pengantaran barang. Yang kedua membantu menyelesaikan pembayaran belanja. Yang ketiga menyediakan fasilitas kredit. Dan yang terakhir yaitu menampilkan permintaan dari konsumen. Fungsi pasar elektronik yang terakhir yaitu infrastruktur institusi. Uraian 1. Mengatur hukum seperti kontrak, ketentuan, perlindungan, hak kekayaan intelektual, reputasi, dan resolusi lainnya. Yang kedua yaitu membuat peraturan dan regulasi, memonitor, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menginformasikan regulasi dari pemerintah dan kompetisi penjualan lainnya. Pendapat saya setuju dengan penyelesaian tersebut. Fungsi tersebut menjelaskan mengenai fungsi pasar elektronik.
Alasan, karena menurut Urban King dan Lang pada tahun 2011, secara umum fungsi pasar yaitu mempertemukan penjual dan pembeli, memfasilitasi pertukaran baik informasi, barang ataupun jasa, dan berbagai jenis transaksi pembayaran, serta yang terakhir yaitu membangun infrastruktur institusi seperti hukum dan peraturan lembaga. Ini kami akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas beriklan di internet. Kita akan membacakan tentang permasalahan. Promosi melalui internet kini banyak dilakukan oleh pengusaha dengan model terbatas. Selain murah, penggunaan internet relatif lebih mudah dilakukan oleh para pengusaha kecil. Namun, promosi melalui internet bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Bagi seorang pengusaha online, banyak faktor yang membatasi efektivitas beriklan di internet. Sebutkanlah faktor-faktor yang membatasi efektivitas beriklan di internet. Berikutnya adalah penyelesaian. Berikut ini faktor yang membatasi efektivitas beriklan di internet. Pertama, kejenuhan pengunjung melihat iklan. Banyaknya promosi yang dilakukan oleh pengiklan, misalnya melalui banner, email, pop-up windows, membuat konsumen dan pengunjung internet menjadi jenuh. Kedua, keterbatasan waktu. Banyak pengunjung internet yang mengakses internet dari tempat kerja umumnya memiliki keterbatasan waktu sehingga tidak dapat terlalu lama melihat dan berinteraksi dengan iklan. Ketiga, keterbatasan biaya. Kebanyakan pengunjung dari negara berkembang mengakses internet melalui dial-up dan mereka dikenakan tarif akses per jam sehingga hal itu turut membatasi waktu dan pemakaian internet. Berikutnya adalah pendapat kami tentang permasalahan dan penyelesaian yang sudah kami sampaikan. Pendapat kami yaitu kami setuju dengan penyelesaian di atas yang menyebutkan tentang faktor-faktor yang membatasi efektivitas beriklan di internet. Hal-hal yang disebutkan juga banyak terjadi di sekitar kehidupan kami. Yang terakhir adalah alasan kami berpendapat karena konsumen atau pengunjung internet kebanyakan tidak memiliki banyak waktu untuk melihat iklan di sosial media, terutama bagi para pekerja. Selain itu, para konsumen dan pengunjung internet juga mudah jenuh dengan melihat banyaknya iklan yang tersebar di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Muhammad Indra Saputra, nomor absen 22 dari kelas 11 OTKP 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai memahami pemasaran dalam jaringan. Pemasaran melalui mesin pencari. Ada sekitar 3,5 miliar aktivitas pencarian di mesin pencari yang menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan aktivitas internet, sebagian besar akan menggunakan mesin pencari. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi melalui mesin pencari, yaitu dengan menerapkan Search Engine Optimization atau SEO. Dengan menerapkan SEO, kita memastikan bahwa website milik kita akan berada di urutan teratas dalam pencarian kata kunci yang dilakukan oleh orang lain. Ada dua cara untuk menerapkan SEO, yaitu yang pertama, on-page. SEO on-page merupakan serangkaian proses sistematis untuk meningkatkan volume maupun kunjungan melalui mesin pencari menuju suatu situs tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja mesin pencari. Faktor yang mempengaruhi optimasi SEO on-page adalah konten, keyword, dan desain website. Yang kedua, SEO off-page adalah sebuah proses optimalisasi yang dilakukan dari luar, yaitu dengan mencari backlink dan mempromosikan sebuah website. Faktor yang mempengaruhi optimasi SEO off-page adalah kualitas backlink, jumlah backlink, jumlah backlink, keragaman backlink, dan lain-lain.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menunjang pencarian pada mesin pencari antara lain sebagai berikut. 1. Menggunakan kata kunci atau keyword yang tepat. Kesalahan yang dilakukan umumnya tidak menggunakan kata kunci yang tepat untuk mengoptimalkan kata mesin pencari. Sebagai contoh, apabila memiliki sebuah usaha cake coklat, kamu harus mengetahui kata kunci yang sering digunakan konsumen jika ingin mendapatkan cake coklat. 2. Mendesain situs usaha yang ramah bagi mesin pencari. Agar mesin pencari dapat dengan mudah menemukan situs usahamu, maka jadikanlah situs mudah untuk dicari oleh mesin. Sebagai contoh, tidak menggunakan kata kunci utama di dalam gambar, sebab kata dalam gambar tidak dapat terdeteksi oleh mesin pencari. Selanjutnya yang ketiga, gunakan alamat URL yang sederhana. Semakin ringkas alamat URL yang digunakan, akan semakin mudah ditemukan oleh mesin pencari. Oleh karena itu, ketika kamu hendak membuat sebuah situs usaha, buatlah alamat yang ringkas. Yang keempat, gunakan kata kunci dalam URL. Sebagai contoh, gunakanlah www.rentalkamera.co.id atau rental DSLR di Pekanbaru dibandingkan dengan www.rentalkamera.co.id/12345. Selanjutnya, yang terakhir, gunakan kata kunci utama pada paragraf pertama dari situs usahamu. Sebab, sebagian besar mesin pencari akan membaca paragraf pertama dari situsmu. Produk kreatif dan kewirausahaan melakukan pemasaran daring. Adapun permasalahannya adalah Boni memiliki sebuah usaha jasa desain grafis. Ia memiliki berbagai produk desain grafis seperti jasa pembuatan company profil, desain kartu nama, desain kaos, desain batik, dan berbagai desain untuk souvenir lainnya. Agar konsumen mudah memahami berbagai varian produk yang ditawarkan, Boni berinisiatif untuk membuat katalog digital dan akan disebarkannya melalui media surat elektronik yang dimilikinya. Apa saja manfaat membuat katalog digital yang akan diperoleh Boni? Penyelesaiannya adalah ada beberapa manfaat dengan membuat katalog digital, di antaranya sebagai berikut. 1. Mudah untuk melakukan pembaruan produk atau informasi produk. 2. Mudah untuk dicari atau didapatkan. 3. Mudah untuk dilakukan perbandingan produk. 4. Menghemat biaya dalam jangka panjang. Dan 5. Mudah untuk dilakukan kustomisasi. Pendapat saya adalah, saya setuju. Dalam memasarkan produk diperlukan strategi yang menarik agar konsumen mudah memahami berbagai varian produk yang ditawarkan. Alasannya, seperti menggunakan strategi pemasaran dengan melalui media elektronik, website, Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, email, e-commerce, dan video conference. Kali ini kita akan menuju ke permasalahan 19.6. Berdasarkan permasalahan 19.5, Boni akan mengikuti Bazar Usaha Jasa Desain Grafis yang akan diadakan oleh pemerintah daerahnya dalam rangka mempromosikan berbagai industri kreatif. Sebelum acara bazar, Boni disarankan oleh mentornya untuk membuat sebuah katalog cetak yang dapat dibagikan ketika acara berlangsung. Boni masih ragu untuk membuat katalog cetak. Boni tidak cukup paham mengenai manfaat apa yang akan diperolehnya dari katalog cetak. Bantulah Boni untuk lebih memahami mengenai manfaat katalog cetak. Bagian penyelesaian, ada beberapa manfaat dari membuat katalog cetak, diantaranya sebagai berikut. 1. Mudah membuatnya tanpa menggunakan teknologi yang tinggi.
kedua, konsumen akan lebih mudah membacanya tanpa harus menggunakan komputer atau gawai. Yang ketiga yaitu lebih mudah dibawa dibandingkan dengan katalog elektronik. Mengenai permasalahan 19.6, pendapat yang saya berikan yaitu setuju. Kegiatan belajar usaha jasa desain grafis pasti memerlukan adanya katalog, khususnya berbentuk katalog cetak. Alasan diperlukannya menggunakan katalog cetak adalah agar memudahkan khalayak dalam memperoleh informasi mengenai usaha jasa yang sedang ditawarkan oleh Boni. Katalog cetak yang dibuat pun harus diberikan informasi selengkap mungkin atau bisa juga menambahkan kontak person di dalamnya. Selesai katalog cetak dibuat dan disebarkan, khalayak akan lebih mudah untuk membaca dan membawanya kemana saja.